Kami kembali, saya minta tanggapan Bu Hanta. Tadi kan kita sudah terhibur ya istilahnya. Terhibur dari debat kakak-kakak kita entertainer yang memberikan, sebenarnya sih substansinya cukup juga sih untuk menilai debat kemarin. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, sangat terhibur. Saya sangat terhibur. Mungkin penonton dan pemirsa juga sangat terhibur. Karena pertanyaannya juga menarik dari Alvito tadi. Ditanya apa kekurangan Jokowi dan sebaliknya. Dan itu yang membuat menurut saya, bayangkan kalau tadi malam moderator membuka pertanyaan seperti Alvito. Saya bisa membayangkan begitu serunya. Bisa kita move on ke isu yang lain, jangan ngomongin moderator. Tapi tidak boleh. Enggak, bukan salah moderatornya, tapi memang ada aturan dari KPU yang tidak boleh. Mungkin sudah mulai ada tik-taknya, bukan moderatornya, tapi konsepnya. Nah, tapi begini menarik. Tontonan malam hari ini saya ingin mengkonfirmasi dari hasil survei kita terakhir poll tracking, hanya 25% dari pemilih yang baru tahu tentang visi misi Capres-Cawapres. Sementara 61% itu belum tahu sama sekali sebenarnya. Harusnya dibantu lewat itu. Sementara survei yang lain juga kita ajukan pertanyaan, apa hal yang penting, informasi terpenting dari pasangan Capres-Cawapres? 36% adalah soal visi misi program Capres-Cawapres dan 35% adalah rekam jejak. Jadi yang terpenting 2 poin, visi misi program dan rekam jejak, itu yang harus dibedah. Saya agak bingung sebenarnya mengajukan pertanyaan apa dari tontonan 4 orang yang luar biasa ini. Nah, saya hanya ingin melengkapi apa yang ditanyakan oleh Alvito tadi. Untuk Mas Tantowi dan Mas Dhani, pertanyaan adalah, bisa tidak membantu juga saya dan dari perspektif 2 orang ini, apa sisi kelebihan dari seorang Jokowi dan kelemahan Prabowo? Bisa. Mudah-mudahan bisa objektif. Sebalik yang kedua, Mas Sis dan Mas Diko, kita ragukan itu. Iya, saya berharap itu. Kita mau melihat objektivitas juga ya, apa keunggulan bisa Prabowo? Keunggulan dari seorang Prabowo dan sedikit kelemahan dari Jokowi menurut Anda secara jujur. Terima kasih. Silakan dijawab dulu. Sekarang kita mulai ke segmen santai ya, bukan segmen teriak. Karena suara saya sudah mulai habis. Kelebihan Jokowi di sini adalah dia itu bisa disebut media darling. Pak Prabowo bukan. Karena Pak Prabowo itu agak benci diwawancara dan agak kurang suka untuk hal-hal yang berbau pencitraan dan lain-lain. Bedanya Prabowo di sini dan Jokowi, memang Pak Prabowo itu sudah bergaul dengan petani udah bertahun-tahun, tapi nggak pernah ada media yang meliput, sehingga yang lebih terkenal merakyat adalah Jokowi yang baru-baru ini. Bener nggak Mas? Waduh, saya nggak perlu nambahin, udah bener sekali ini. Udah nih ya. Kalau jadi gini, kelebihannya Jokowi itu ada, dia itu media darling seperti saya lah gitu. Ya kan? Jadi kalau wartawan ketemu saya itu seneng gitu kan. Nah, Pak Prabowo itu nggak terlalu suka dengan hal-hal yang pencitraan, hal seperti dia hanya bekerja selama bertahun-tahun. Indikasinya apa kalau beliau itu lebih merakyat daripada Jokowi ya? Dia bisa membawa Partai Gerindra dari berapa 4,5% ya sampai ke berapa persen Mas? Ya 2009 itu urutan ke-8, ya 2014 itu partainya urutan ke-3. Itu nggak mungkin kalau tidak benar-benar rakyat langsung ke rakyat gitu. Jadi kekurangannya Pak Prabowo cuman dia kurang dekat dengan kamera dan wartawan. Gitu. Silakan. Kalau ukurannya partai, saya dari 0 bikin partai langsung masuk 7% di Senayan. Berhasil. Saya mencalonkan SBY langsung jadi presiden. Kemudian 2009 malah 300%. Jadi itu bukan ukurannya. Jawab dulu pertanyaannya. Kalau memang ukurannya, nggak jawab dulu kelemahan dan kelebihan. Nggak di komen. Pertanyaannya lain. Kita fair. Boleh, Anda boleh. Boleh. Jadi gini, kelemahan Jokowi atau keunggulan? Terserah, kelebihannya Prabowo atau kelemahan Jokowi apa? Keunggulan Jokowi memang sangat luar biasa. Kelemahannya Jokowi yang pertama adalah kurus, ya. Kelemahan kurus. Tadi krempeng. Oh iya. Mbak Mega bilang. Ya, benar. Kalau dia agak gemuk dikit aja, saya rasa pendukungnya jauh lebih banyak. Oh iya. Cewek-cewek pasti naksir semua. Masuk. Oke. Kepintarannya sangat luar biasa diakui di Indonesia. Itu kelebihannya, Bos. Kekurangannya dia terlalu pintar. Kekurangannya. Oh, itu kelebihan, Bos. Kelebihan juga ya? Nggak ada mungkin. Kelebihannya Prabowo apa tadi? Kelebihan Pak Prabowo, dia tentara. Iya. Dia sering ngasih komando. Iya. Komando top down. Itu kelebihan sekaligus kekurangan. Nggak boleh. Kelebihan kan ditanya. Kelebihannya dia militer.
biar kalau top down itu kelebihan. Nah, misalnya kekurangannya top down juga gimana? Masa nggak boleh? Kekurangannya nggak boleh. Aku tadi nggak bahas kekurangannya Jokowi, enggak. Ini ya itu urusan itu, tapi kan ini bisa. Kelebihannya top down. Kekurangannya top down. Ini waktu habis, serahin ke Niko aja. Mari kita move on. Anda mau ada follow up question? Ya, saya pikir sama ya. Tadinya saya berharap memberi sisi lain. Gak ada sincere di politik Indonesia itu, tapi tidak ada. Kan tidak ada. Jadi ya apa namanya? Sorry, itu kelemahan. Ini sincere sekali loh Danilo. Pak Prabowo itu kelemahan loh. Beliau kalau diajak untuk masuk TV kamera dia paling bisa. Cukup, lanjutkan. Apa? Ya, tadi saya mau mengajukan hal yang serius, tapi saya yakin pertanyaan saya serius pasti dijawab tidak serius sama Pak orang ini. Makanya lebih baik saya tanya yang jawabnya serius. Top down itu bukan jawaban gua serius nggak? Iya, banget. Serius. Top down itu bukan serius. Dan Alvito paling ringan pekerjaannya malam hari ini, hanya duduk saja. Ini bentar lagi ada lagu-lagu, nanti kita nari bareng nih lama-lama. Apa gimana? Enggak, saya satu saja soal kartu dan bocor tadi. Ya. Yang bocor nanti, yang kartu dulu. Yang kartu ini agak serius lah sedikit. Itu kan ada kebijakan buat kartu pintar, buat kartu sehat. Itu bagus luar biasa. Tapi kan butuh anggaran APBN. Sementara kekuatan koalisi, misalnya menanglah katakan Jokowi JK, itu kan 36,9% kekuatannya. Nah, kalau kemudian di DPR betul sistem presidensil kan tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, tapi juga butuh untuk menyukseskan kebijakannya harus dukungan dari rakyat. Nah, harus 50% persatu. Itu gimana kiatnya kira-kira dari tim Jokowi JK untuk menjawab itu? Kalau ini pertanyaannya apa sebentar? Ini satu dulu barangkali biar fokus. Jadi gini, ini enggak, ini saya kasih bonus. Kita break dulu, nanti dijawabnya setelah pariwara. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.